Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuster Jatinegara dengan NIM 415210101049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serverless computing. Nah, jadi apa itu serverless computing? Serverless computing atau yang biasa juga dikenal dengan function as a service merupakan salah satu cloud computing model di mana cloud provider memanage secara dinamis alokasi sumber daya komputasi. Oke, nah sesuai dengan namanya, serverless ini tidak menggunakan server. Peran server digantikan oleh cloud provider. Jadi yang biasanya sebuah web atau sebuah aplikasi memerlukan server untuk memproses request dan lain-lain, di serverless ini dia tidak menggunakan server, melainkan digantikan dengan cloud provider. Nah, di sini saya akan membahas mengenai AWS Lambda. AWS Lambda itu apa sih? AWS Lambda itu merupakan salah satu implementasi dari serverless computation ini yang dipunyai oleh Amazon Web Service. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ini merupakan flowchart dari cara kerja AWS Lambda. Nah, yang pertama, di sini ada bagian code deployment. Maksudnya apa? Nah, jadi si developer itu pertama menulis coding atau function yang ingin mereka jalankan nantinya di AWS Lambda dengan menggunakan AWS Lambda function. Nah, AWS Lambda ini mensupport banyak language ya, dimulai dari Node.js, Python, C++, Golang, dan masih banyak bahasa pemrograman lainnya yang disupport oleh AWS Lambda. Nah, sesudah developer menulis kode yang diinginkannya, nah kode tersebut akan dimasukkan ke dalam zip atau bahasanya di package sebelum nantinya akan dideploy ke Amazon Management Console atau AWS Management Console. Oke. Selanjutnya ada function creation. Function creation ini jadi di AWS Management Console si developer akan membuat sebuah lambda function. Lambda function tersebut isinya yaitu kode yang sudah dideploy sebelumnya. Selanjutnya ada trigger configuration. Nah, jadi AWS Lambda function ini di-trigger oleh suatu event atau suatu peristiwa. Nah, event tersebut atau trigger tersebut bisa berupa HTTPS request, bisa menggunakan Amazon API Gateway, bisa menggunakan Amazon S3, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau trigger event itu tersebut terjadi, maka kode yang sudah deploy tadi atau AWS Lambda function akan dieksekusi. Yang akan mengeluarkan output atau melakukan proses sesuai dengan kemauan developer di dalam kode yang sudah di deploy tersebut. Bisa berupa resize image, bisa berupa upload image, bisa berupa payment process, dan lain sebagainya. Nah, namun jika trigger event tersebut tidak terjadi atau AWS Lambda function sudah selesai melakukan functionnya,
maka function tersebut akan di stop atau di destroy. Nanti kalau trigger event tersebut terjadi kembali, function tersebut akan dieksekusi kembali. Nah, AWS Lambda ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu yang pertama murah. Karena dari segi scalability dan availability, dia akan meningkatkan scalability otomatis sesuai dengan demand request dari klien atau user. Nah, terus dia murah karena biaya yang dikenakan kepada developer itu berdasarkan waktu komputasi dari kode tersebut, kode yang sudah dideploy, dan jumlah request. Nah, selama tidak ada request atau kode tersebut tidak dieksekusi, dia tidak dikenakan biaya. Selanjutnya itu fully managed. Fully managed ini maksudnya apa? Fully managed dari cloud provider. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan maintenance servers, keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada dengan penggunaan OS Lambda serverless ini, dia mengurangi kompleksitas. Mengapa mengurangi kompleksitas? Yang pertama, itu dikarenakan dia serverless, tidak menggunakan server. Lalu seperti tadi, yang kedua alasannya dia fully managed, ya otomatis mengurangi kompleksitas. Yang ketiga dia kalau komputasi biasa yang menggunakan server, jika request-nya semakin banyak, kita perlu memikirkan spesifikasi dari server tersebut. Kita perlu upgrade server tersebut, yang tentu saja meningkatkan kompleksitas. Nah, kalau AWS Lambda ini, karena dia serverless, kita tidak perlu memikirkan spesifikasi server. Jika request yang datang itu meningkat banyak, itu semua diatur oleh cloud provider. Nah, itu mengenai keuntungan dari penggunaan AWS Lambda ini. Namun ada juga kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu cold starts. Maksudnya cold starts atau pemulaan dingin. Jadi maksudnya itu ketika trigger event terjadi, AWS Lambda ini memerlukan waktu untuk fetching data dari kode yang sudah di-deploy. Dia memerlukan waktu untuk menjalankan function tersebut. Nah, karena jika function tersebut sudah selesai, dia akan dibuang. Nah, kalau trigger event terjadi lagi, dia akan buat lagi function tersebut. Nah, maka dari itu sedikit memerlukan waktu ya. Nah, selanjutnya kekurangan yang kedua itu bergantung kepada provider. Jadi mungkin ada beberapa developer yang ingin fully manage servernya, fully manage datanya, fully manage aplikasinya dengan sendirinya. Namun untuk AWS Lambda ini kita secara otomatis bergantung kepada provider. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu tidak cocok untuk long term test. Jadi dia tidak begitu cocok dengan
function-function atau tugas-tugas yang memerlukan waktu komputasi lama. Sebagai contoh, upload video itu kan perlu waktu yang lama. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ini ya, flowchart, contoh tes atau tugas simple yang dengan menggunakan AWS Lambda. Nah, di sini yaitu tugas tersebut yaitu upload image. Nah, jadi dari klien atau user, misalnya dia ingin melakukan upload image. Nah, upload image ini merupakan trigger event. Maka dari itu, kegiatan upload image ini men-trigger munculnya function dari AWS Lambda yang berisikan kode merupakan function upload image ke database, lalu menampilkan kembali image tersebut ke klien atau user. Nah, lalu kalau misalnya trigger event tersebut tidak terjadi atau function tersebut sudah selesai, dia akan menghapus function tersebut dan selesai. Oke, itu adalah salah satu contoh tugas atau tes yang menggunakan AWS Lambda. Nah, balik lagi, AWS Lambda ini dari segi scalability dan availability sangat bagus, sangat fleksibel. Karena yang pertama dia berdasarkan request, yang kedua dia berdasarkan region. Oke. Nah, jadi semisalnya request yang didapat itu melonjak tinggi, sumber daya komputasi akan di manage secara otomatis oleh provider. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Lalu dari segi biaya, dia itu didasari dengan jumlah request dan waktu komputasi dari kode yang di running. Nah, kalau misalnya tidak ada kode yang di running, tidak ada kode yang dieksekusi, lalu tidak ada request, dia tidak dikenakan biaya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya mengenai serverless atau lebih tepatnya AWS Lambda. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.